Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Intan Nadia Ivana Hartono, NIM 10325. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul infeksi avian influenza virus pada anak ayam broiler umur 8 hari. Yang pertama adalah riwayat kasus. Jenis hewan adalah anak ayam broiler umur 8 hari. Berdasarkan anamnesa, diketahui bahwa total populasi ayam sebanyak 3.000 ekor dengan tingkat morbiditas 15% dan mortalitas 6% dalam waktu 7 hari. Tipe kandang adalah open house dan dekat dengan peternakan layer. Pakan yang diberikan berbentuk crumble, air minum berasal dari sumur. Ayam tersebut sudah diberikan vaksin ND, tetapi belum diberikan pengobatan apapun kecuali pemberian vitamin. Berdasarkan anamnesa dari peternak, beberapa bulan terakhir ada kematian mendadak pada peternakan ayam layer milik tetangga. Gejala klinis yang tampak pada anak ayam broiler umur 8 hari adalah tidak mau makan, depresi, lesu, bergerombol di sudut kandang, terjadi gangguan pernafasan seperti batuk, bersin, ngorok, dan lakrimasi yang berlebihan, serta adanya pembengkakan kepala dan muka. Diagnosa sementara berdasarkan gejala klinis dan juga anamnesa, diduga anak ayam umur 8 hari terinfeksi virus avian influenza. Untuk meneguhkan diagnosa, maka dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, patologi klinik, pemeriksaan mikrobiologi, dan juga pemeriksaan parasitologi. Pada pemeriksaan patologi anatomi, organ yang mengalami perubahan adalah trakea, pulmo, pankreas, intestinum, jantung, hepar, dan limpa. Pada trakea dapat ditemukan eksudat pada lumen dan juga perdarahan multivokal pada mukosa trakea. Kemudian pada pemeriksaan mikroskopis teramati desquamasi epitel dan juga adanya infiltrasi sel polimorfonuklear pada lamina propria. Pada pulmo yang terinfeksi virus avian influenza, teramati tepian pulmo terlihat tidak runcing dan juga pulmo berwarna kemerahan. Pulmo mengalami edema dan kongesti. Pada pemeriksaan mikroskopis, teramati adanya kongesti, hemoragi, dan juga edema. Pada organ pankreas yang terinfeksi virus avian influenza, pada pemeriksaan mikroskopis terlihat adanya perdarahan difus. Pada pemeriksaan mikroskopis, pankreas yang terinfeksi virus avian influenza mengalami nekrosis sel asinus. Selanjutnya, perubahan juga terjadi pada organ intestinum, yaitu terjadi perdarahan pada serosa duodenum. Berdasarkan pemeriksaan mikroskopis intestinum, dapat ditemukan adanya desquamasi epitel dan juga infiltrasi mononuklear.
Kemudian pada organ jantung terlihat adanya hemoragi pada apeks cordis. Perubahan yang teramati secara mikroskopis pada organ jantung yang terinfeksi virus avian influenza yaitu terjadinya nekrosis miosit dan juga adanya infiltrasi mononuklear. Kemudian perubahan selanjutnya juga ditemukan pada limpa. Secara makroskopis terlihat limpa mengalami nekrosis. Pada pemeriksaan mikroskopis, limfa yang terinfeksi virus avian influenza akan terlihat adanya nekrosis pada limfoid. Pada hepar dapat ditemukan perdarahan multivokal. Pada pemeriksaan mikroskopis hepar yang terinfeksi virus influenza, terjadi nekrosis pada hepatosit dan juga infiltrasi mononuklear. Kesimpulan patologi anatomi berdasarkan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, maka anak ayam broiler umur 8 hari mengalami trakeitis, pneumonia, pankreatitis, enteritis, splenitis, epikarditis, dan hepatitis. Selanjutnya adalah pemeriksaan mikrobiologi. Pemeriksaan mikrobiologi digunakan untuk isolasi dan identifikasi agen penyebab penyakit. Sampel yang digunakan untuk isolasi virus avian influenza adalah swab trakea, swab kloaka, dan organ yang mengalami perubahan. Biasanya organ yang digunakan adalah organ pulmo. Suspensi virus selanjutnya diinokulasikan pada kantung alantois telur ayam berembrio SPF yang berumur 9-11 hari. Telur diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-7 hari, kemudian diamati perubahan yang terjadi pada embrio ayam. Ini merupakan contoh swab trakea dan swab kloaka. Selanjutnya, hasil dari inokulasi virus avian influenza yang diinokulasikan 48 jam menyebabkan kematian embrio dan menunjukkan adanya hemoragi serta kongesti. Selanjutnya, proses identifikasi virus. Proses identifikasi virus avian influenza ada dua cara, yaitu menggunakan uji serologis dan juga uji molekuler. Uji serologis untuk mendeteksi virus AI yaitu meliputi uji hemaglutinasi, uji MH aglutinasi inhibisi, uji agar gel immunodiffusion, dan juga uji neuroaminidase inhibition. Yang pertama adalah uji hemaglutinasi. Uji hemaglutinasi ini dibagi menjadi dua, yaitu uji hemaglutinasi cepat dan uji hemaglutinasi lambat. Uji ini digunakan untuk mengetahui kemampuan virus dalam menghemaglutinasi sel darah merah. Virus avian influenza A memiliki protein luar hemaglutinin atau HA yang berfungsi untuk perlekatan virus dengan reseptor serta melakukan aktivitas hemaglutinasi eritrosit. Virus avian influenza A akan menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan adanya reaksi hemaglutinasi. Berikut merupakan hasil positif dari uji hemaglutinasi cepat yang ditandai dengan adanya hemaglutinasi pada eritrosit yang diinkubasi selama 30 detik. Kemudian uji hemaglutinasi lambat. Uji HA lambat digunakan untuk mengetahui titer HA. Nah, berdasarkan hasil uji hemaglutinasi lambat,
diketahui titer HA 2/8. Menurut Wibowo et al. Tahun 2012, titer HA 2/8 merupakan titer HA yang tinggi. Selanjutnya, identifikasi virus dengan uji hemaglutinasi inhibisi. Uji ini merupakan salah satu uji serologi standar yang direkomendasikan oleh OIE untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang terdapat pada serum yang diperiksa dan juga untuk mengetahui subtipe HA virus avian influenza A. Prinsipnya, uji HI adalah reaksi ikatan antara antibodi yang terkandung dalam serum yang diperiksa dan jumlah antigen hemagglutin avian influenza yang digunakan. Hasil positif ditunjukkan dengan mengendapnya eritrosit pada mikroplet. Jika antigen dari cairan alantois dan antibodi yang disediakan sesuai, maka antigen dan antibodi akan bereaksi dan mencegah terjadinya aglutinasi. Interpretasi titer HI ditunjukkan pada pengenceran serum tertinggi yang masih memberikan inhibisi pada antigen 4-HAU. Pada contoh hasil pengujian HI, didapati dalam sumuran yang berisi antibodi H5 menunjukkan terjadi hambatan hemagglutinasi. Sehingga dapat disimpulkan virus AI yang diuji merupakan subtipe H5. Menurut Kapua dan Alexander tahun 2009, titer HI positif terjadi jika lebih dari atau sama dengan 2/4 dan titer HI dianggap negatif jika kurang dari 2/3. Selanjutnya, uji agar gel immunodiffusion. Uji AGID merupakan uji kualitatif untuk mendeteksi antibodi terhadap kelompok virus AI tipe A. Semua virus AI tipe A memiliki kemiripan dengan antigen protein dan matriks. Jika dalam sampel yang diuji terdapat antibodi terhadap protein matriks dan nukleoprotein virus AI tipe A, maka antigen dan antibodi akan membentuk presipitat. Berikut merupakan contoh uji AGID yang positif, yaitu adanya presipitat yang terbentuk karena interaksi atau reaksi antara antigen dan antibodi. Selanjutnya adalah uji neuroaminidase inhibisi atau NI. Uji neuroaminidase inhibisi merupakan suatu uji serologi untuk mengidentifikasi subtipe neuroaminidase dari isolat AI. Prinsip dasar uji ini yaitu adanya ikatan antara antibodi dalam serum yang diperiksa dan subtipe antigen neuroaminidase tertentu. Aktivitas neuroaminidase dapat deteksi melalui pelepasan N-asetil neuroaminik asid yang akan membentuk formil piruvik asid. Adanya formil piruvik asid jika ditambahkan oleh tiobarbiturik asid atau TBA akan bereaksi dan dihasilkan warna merah muda. Jika terjadi hambatan neuroaminidase, maka tidak ada perubahan warna atau colorless. Pada hasil pengujian diketahui tabung N2 terjadi inhibisi neuroaminidase yang ditandai dengan tidak adanya perubahan warna, yaitu atau yang biasa disebut dengan colorless. Hal itu menunjukkan sampel yang diuji merupakan subtipe N2. Selanjutnya, uji molekuler untuk mengidentifikasi virus avian influenza. Diagnosa AI menggunakan RT-PCR dengan menargetkan gen matriks atau M dan gen HA2 pada protein hemagglutinasi yang dimiliki AI tipe A. Prinsip dari RT-PCR adalah ekstraksi virus RNA disintesis menjadi komplementari DNA atau cDNA dengan menggunakan reverse transkriptase.
Kemudian, cDNA digunakan sebagai template untuk PCR yang akan menghasilkan complementary double-stranded atau dsDNA yang dihasilkan melalui siklus denaturasi, annealing, dan ekstensi atau elongasi. Pada line M merupakan marker, line P merupakan positif, line 4, 8, 9, 10, dan 11 merupakan sampel positif subtipe H5, sedangkan line 1 sampai 3 dan juga line 5 sampai 7 merupakan sampel negatif subtipe H5. Kesimpulan dari studi kasus mikrobiologi berdasarkan pemeriksaan secara molekuler dan serologis, anak ayam umur 8 hari terisolasi dan teridentifikasi terinfeksi avian influenza virus tipe A. Selanjutnya adalah pemeriksaan parasitologi. Hasil studi parasitologi pernah terjadi outbreak koksidiosis yang disebabkan oleh Emeria sp pada anak ayam berumur 5 hari. Gejala klinis yang ditunjukkan berupa diare berdarah, kelesuan dengan mortalitas mencapai 50%. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosa kasus koksidiosis akibat Emeria sp yaitu dilakukannya pemeriksaan feses dan juga pemeriksaan mukosa usus yang dilanjutkan dengan pewarnaan gimsa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan oosista pada feses dan pada pemeriksaan kerokan mukosa usus ditemukan adanya skizon. Kesimpulan dari studi kasus parasitologi adalah kemungkinan parasit yang dapat menginfeksi anak ayam broiler umur 8 hari adalah infeksi akibat Emeria sp atau yang biasa dikenal dengan penyakit koksidiosis. Hasil pemeriksaan darah rutin pada anak ayam yang terinfeksi virus avian influenza menunjukkan penurunan kadar eritrosit, penurunan kadar hemoglobin, penurunan MCV, penurunan PCV, penurunan MCH, penurunan MCHC, penurunan kadar TPP, peningkatan kadar fibrinogen, penurunan nilai platelet, penurunan total leukosit, penurunan heterofil, penurunan limfosit, dan penurunan monosit. Sedangkan pada pemeriksaan kimia darah terjadi penurunan AST, penurunan ALT, penurunan ALP, dan penurunan kadar kreatinin. Anak ayam mengalami anemia yang ditunjukkan dari penurunan eritrosit, penurunan hemoglobin, dan penurunan PCV. Anemia pada kasus AI berhubungan dengan adanya hemoragi yang terjadi akibat kerusakan endotel pembuluh darah. Nah, tipe anemia yang terjadi dapat dilihat dari kadar MCV dan MCHC, yaitu anemia mikrositik hipokromik. Anemia mikrositik hipokromik bisa terjadi karena defisiensi Fe. Ketika defisiensi Fe, maka proses pembentukan Hb berkurang, sehingga prekursor eritrosit akan terus membelah karena titik krisis Hb belum terpenuhi. Hal tersebut juga bisa disebabkan karena perdarahan akut. Selanjutnya, anak ayam mengalami hipoproteinemia. Hipoproteinemia pada kasus AI disebabkan karena peningkatan destruksi protein akibat perdarahan atau kerusakan ginjal sehingga protein lolos dari filtrasi glomerulus. Selanjutnya, anak ayam mengalami hiperfibrinogenemia. Nah, hiperfibrinogenemia ini terjadi karena proses keradangan pada berbagai macam organ, contohnya pada hepar, trakea, jantung, dan intestinum.
Kemudian anak ayam mengalami trombositopenia. Hal tersebut bisa dilihat dari kadar platelet yang berada di bawah rata-rata. Nah, trombositopenia ini terjadi karena destruksi platelet dan peningkatan kebutuhan pada jaringan. Hal tersebut berhubungan dengan proses terjadinya perdarahan pada berbagai macam organ. Kemudian yang terjadi pada anak ayam yang terinfeksi avian influenza juga mengalami leukopenia. Nah, leukopenia ini disebabkan karena terjadinya heteropenia, limfopenia, dan monositopenia. Kejadian tersebut bisa terjadi karena depresi limfoid dan infeksi virus yang berat sehingga menyebabkan peningkatan pembebasan sel oleh sumsum tulang. Selanjutnya, pada pemeriksaan kimia darah terjadi penurunan AST, ALT, ALP, dan kreatinin disebabkan karena infeksi virus akut yang menyebabkan kerusakan pada ginjal dan hati. Kemudian, kadar kreatinin yang menurun terjadi karena tidak ada aktivitas dari otot anak ayam yang terinfeksi virus avian influenza. Kesimpulan dari studi patologi klinik adalah terjadi anemia mikrositik hipokromik, hiperproteinemia, hiperfibrinogenemia, trombositopenia, leukopenia, dan berdasarkan pemeriksaan kimia darah menunjukkan penurunan AST, ALT, ALP, dan kreatinin pada anak ayam usia 8 hari yang terinfeksi oleh virus avian influenza. Selanjutnya, patogenesis yang terjadi, faktor predisposisi penyebab infeksi avian influenza A adalah stres perubahan cuaca, biosecurity yang buruk, sanitasi kandang yang kurang bersih, air minum dari sumur, dan kandang yang terbuka. Anak ayam broiler umur 8 hari bisa terinfeksi avian influenza A sehingga menyebabkan terjadinya trakeitis, pneumonia, epikarditis, hepatitis, enteritis, dan pankreatitis. Terjadinya peradangan pada beberapa organ ini menyebabkan gambaran pada pemeriksaan patologi klinik terjadi anemia mikrositik hipokromik, hiperproteinemia, hiperfibrinogenemia, trombositopenia, leukopenia, disertai heteropenia, limfopenia, dan monositopenia, serta terjadi penurunan pada AST, ALT, dan ALP, serta kadar kreatinin pada pemeriksaan kimia darah. Karena terjadinya peradangan dan juga gambaran darah seperti yang sudah dijelaskan, maka akan menimbulkan gejala klinis pada anak ayam mengalami penurunan nafsu makan atau bahkan tidak mau makan, depresi, gangguan pernapasan, batuk, bersin, ngorok, lakrimasi, sinusitis, edema, kepala dan muka, tampak perdarahan bawah kulit terutama pada kaki, kepala, dan pial. Kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan laboratorik, patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, disimpulkan bahwa anak ayam broiler umur 8 hari didiagnosa terinfeksi virus avian influenza A. Saran yang diberikan sebaiknya untuk mencegah infeksi virus avian influenza, peternak menerapkan prinsip vaksinasi yang terprogram dengan baik dan pelaksanaan monitoring titer antibodi serta didukung dengan peningkatan fasilitas biosecurity. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini merupakan referensi yang diambil untuk studi kasus infeksi avian influenza pada anak ayam umur 8 hari.